mengesahkan pimpinan KPK dan Dewan Pengawas KPK periode 2024-2029. Dalam rapat paripurna yang digelar Kamis pagi, DPR RI resmi mengesahkan 5 pimpinan KPK terpilih dan Dewas KPK dalam rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani. 4 pimpinan KPK terpilih hadir yakni Setio Budianto, Fitroh Rohcayanto, Ibnu Basuki Widodo, Agus Joko Pramono, dan Johanis Tanak. Sementara 5 Dewas KPK terpilih yakni Beni Joshua Mamoto, Ciska Mirawati, Wisnu Buaroto, Gus Rizal, dan Sumpeno. Setelah disahkan, selanjutnya Ketua DPR akan berkirim surat ke Presiden. Pemilihan Capim dan Dewas KPK dilakukan lewat mekanisme pemungutan suara oleh Komisi 3 DPR. Usai 5 pimpinan KPK dan 5 Dewas KPK, kita tanyakan selanjutnya dengan jurnalis Kompas TV, Nanda Aprilia yang saat ini berada di gedung DPR RI. Nanda, untuk saat ini kapan DPR akan menyerahkan hasil rekomendasi DPR, pimpinan dan Dewas KPK kepada Presiden? Selamat siang Juno, itu tadi yang kita tanyakan kepada pimpinan dari DPR RI, salah satunya adalah Ketua dari DPR RI. Namun terkait dengan hal tersebut, ini akan disampaikan lagi khususnya kepada media. Nah, kalau menjawab dari sisi KPK-nya di sini khususnya untuk pimpinan KPK terpilih, tadi kami coba untuk mewawancarai tentunya Ketua KPK terpilih Setio Budianto selesai disahkan begitu ya menjadi pimpinan KPK untuk periode baru 2024-2029. Dia menyatakan bahwa kalau menurut undang-undang yang berlaku, memang kalau untuk anggota KPK atau pimpinan KPK saat ini akan akhir masa jabatannya di tanggal 20 Desember nanti. Nah, seperti apa mekanismenya tentu akan harusnya lebih cepat terkait dengan pergantiannya. Nah, artinya Juno dan juga saudara, untuk pelantikan ini kemungkinan juga akan dipercepat juga untuk mengisi keterkosongan dari pimpinan KPK tersebut. Juno, yang menarik untuk kami sampaikan saat ini, tadi ada beberapa hal yang disampaikan oleh pimpinan atau Ketua KPK terpilih Setio Budianto, beberapa diantaranya yakni mengenai bagaimana upayanya ketika nanti akan membawahi atau memimpin lembaga anti rasuah ini. Yang ia sampaikan bahwa yang pertama fokus dari awak-awak media untuk mempertanyakan apakah terkait dengan operasi tangkap tangan ini akan tetap ada ataukah tidak, namun ia menegaskan ini akan tetap ada. Namun ia mengembalikan lagi ini semua tergantung dari kolektif kolegial, artinya ia tidak bisa memutuskan sendiri dan tidak mau memutuskan sendiri. Ia akan bersama-sama dengan pimpinan KPK lainnya, keempat wakil ketua KPK terpilih lainnya untuk membahas terkait dengan hal ini. Apakah teknisnya seperti apa dan lain sebagainya ini akan dibahas. Tapi Juno, kalau kita mengingat ke belakang kembali di masa fit and proper test ketika ia menyampaikan gagasannya di hadapan Komisi 3 kemarin mengenai OTT ini, memang tampaknya masih tetap konsisten terkait dengan tetap mengadakan OTT ini, yang dimana fokusnya adalah ia ingin sebenarnya OTT dilakukan berdasarkan prioritas, bukan berdasarkan kuantitas. Nah, apakah artinya ini akan diterapkan di periodenya yang baru bersama dengan 4 pimpinan KPK lainnya? Ini akan kita simak bersama. Tidak hanya itu, Juno dan juga saudara, kalau tadi di momen pengesahannya dalam rapat paripurna bersama dengan DPR hari ini, ada satu momen yang dimana Wakil Ketua KPK terpilih Johanis Tanak memang tidak hadir pada hari ini. Nah, kalau tadi penjelasan dari Ketua Komisi 3 DPR RI di hadapan para anggota DPR di rapat paripurnanya, ia menyebutkan bahwa sebenarnya yang bersangkutan ini memang sedang ada perjalanan dinas, namun statusnya tetap sah menjadi Wakil Ketua KPK terpilih. Nah, tidak hanya itu, yang menarik sebenarnya kembali lagi Juno, tadi yang saya sampaikan mengenai OTT. Tampaknya kalau dari pimpinan KPK ini ada beda pandangan mengenai OTT. Ketua KPK terpilih Setio Budianto menginginkan OTT tetap ada. Namun Wakil Ketua KPK terpilih di sini Johanis Tanak ini ingin menghapuskan OTT karena dianggap ini sudah tidak sesuai dengan KUHAP. Nah, tadi kita tanyakan juga terkait dengan hal tersebut, lantas bagaimana langkah ke depannya jika memang adanya beda pendapat seperti itu. Namun ia sampaikan kembali ia tidak bisa menyampaikannya saat ini, tentu harus ada musyawarah bersama, penentuan bersama nantinya yang kita sama-sama akan menunggu. Kemudian juga dan juga saudara, tadi juga disampaikan dan ditanyakan kepada saya bahwa
selanjutnya apa? Tentu adalah memberikan surat rekomendasi ini kepada Presiden, yang dimana tadi saya tegaskan lagi bahwa untuk pimpinan KPK yang saat ini sedang menjabat akan habis masa jabatannya di 20 Desember 2024. Artinya ini akan secepatnya diberikan kepada Presiden tentunya untuk sesegera mungkin dilakukan pelantikan. Juno dan juga saudara, yang bisa saya sampaikan kembali adalah terkait pimpinan KPK terpilih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa pimpinan atau ketua terpilihnya adalah Setio Budianto. Sementara untuk 4 orang lainnya yang merupakan wakil ketua KPK terpilih, yakni Yohanes Tanak yang saat ini memang masih menjabat sebagai wakil ketua KPK periode 2019-2024, kemudian Fitroh Roh Cahyanto, kemudian Agus Joko Pramono, dan Ibnu Basuki Widodo. Yang perlu kita simak saat ini, Juno, tentu adalah tantangannya bagaimana kemudian para pimpinan KPK yang baru ini akan membawa lembaga anti rasuah ini 5 tahun ke depan, yang dimana tentu tantangannya saat ini adalah kepercayaan masyarakat, mengingat kalau akhir-akhir ini yang menarik perhatian beberapa kasus diantara yang justru menyeret dari para pimpinan KPK seperti hal yang baru-baru ini adalah Lili Pintauli, yakni mantan wakil ketua KPK yang menjabat sejak 2019-2022, yang memang ini tersandung atas dugaan gratifikasi yang dianggap suap oleh Dewas KPK, namun saat ini kasusnya memang sudah dihentikan oleh Dewas KPK, mengingat juga Lili sudah mengundurkan diri sebagai atau wakil ketua KPK. Yang terbaru, Juno, dan kita sama-sama tahu adalah kasus dari Firly Bahuri, yakni ex ketua KPK yang terseret kasus dugaan pemerasan terhadap ex Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Bagaimana pimpinan KPK yang baru akan membawa KPK khususnya baik di internalnya ataupun juga mengembalikan kepercayaan dari masyarakat terkait dengan kasus-kasus itu. Satu, pertama tentu juga bagaimana tantangan-tantangan ke depannya. Kita akan sama-sama menunggu, sama-sama juga menanti, khususnya yang terdekat adalah terkait dengan pelantikan para pemimpin KPK yang baru untuk periode 2024-2029. Sementara demikian, Juno, yang bisa saya sampaikan, kembali ke studio. Baik, kita nantikan bagaimana kiprah pimpinan KPK yang baru untuk membawa kepercayaan publik dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Terima kasih jurnalis Kompas TV Nanda Aprilia dari Gedung DPR RI Jakarta. Sesaat lagi,